Beberapa waktu lalu Kang Emil atau Gubernur Ridwan Kamil, ya Gubernur Jabar, dikabarkan atau diberitakan bergabung dengan Partai Golkar. Di sini kita akan coba mendiskusikan apa signifikansinya. Apakah ada misalnya kekuatan elektoral yang dibawa oleh Kang Emil untuk Golkar, baik itu dampaknya ke Golkar sebagai partai maupun misalnya beliau dimajukan oleh Golkar dalam Pilpres 2024. Kita bahas lengkapnya di Bedah Politik bersama dengan Mas Saiful Mujani. Mas Saiful, beberapa waktu lalu Kang Emil itu diberitahukan bahwa dia bergabung gitu ya, jadi ada beritanya gitu bahwa beliau bergabung dengan Partai Golkar. Nah tentunya dari situ muncul banyak spekulasi kayak kenapa gitu kan, kenapa beliau diajak bergabung, kemudian langkah politik apa yang disusun secara strategi itu ya oleh Golkar gitu. Apakah Golkar akan memajukan beliau misalnya dalam Pilpres, atau apakah Golkar mau menjadikan beliau sebagai wajah untuk memenangkan suara Jawa Barat misalnya. Nah mungkin data-data dari Mas Saiful bisa menjawab sebagian dari yang dispekulasikan ini. Oke, kan ya, terima kasih. Sudah resmi ya, Kang Emil bergabung dengan Golkar dan diputuskan bahkan menjadi salah satu wakil Ketua Umum Partai Golkar ya, Kang Emil ini. Ya. Nah, harapan Golkar tentu saja tidak lepas dari ekspektasi Kang Emil akan bisa membantu Golkar kan ya, membantu memenangkan atau menaikkan suara dalam pemilihan umum 2024 nanti. Ya. Apakah itu dalam pemilihan anggota DPR, DPRD maupun dalam pemilihan presiden. Ya. Ya. Dan kebetulan juga Golkar belum memutuskan secara resmi siapa calon presidennya gitu ya. Ya. Dan Kang Emil yang berkarir di politik lewat pemilihan gubernur, pemilihan wali kota dulu, tentu saja puncaknya ujungnya adalah kepemilihan presiden. Kalau dia bermimpi ingin jadi presiden wajar, kira-kira begitu. Ya. Dan Golkar menjadi semacam tangga ya atau instrumen untuk mencapai karir tersebut adalah satu pilihan yang masuk akal karena Golkar salah satu partai yang besar pertama, dan kedua di Jawa Barat punya sejarah sukses Golkar gitu ya dalam pemilihan anggota legislatif. Nah jadi saya kira ada harapan Kang Emil bergabung dengan Golkar, itu adalah akan membantu Golkar, apakah dalam pemilu legislatif maupun pemilihan presiden. Apakah Kang Emil akan menjadi calon presiden? Nah itu pertanyaan. Yeah. Tapi pernyataan-pernyataannya adalah Kang Emil mengatakan dia tahu diri. Jadi tahu diri artinya semuanya sangat tergantung pada partai dalam hal ini terhadap Golkar. Keputusan apa yang dibuat oleh Golkar dia akan ikut, kira-kira kayak begitu. Ya. Nah sejauh ini kita tahu bahwa Partai Golkar sendiri menghendaki agar Erlangga menjadi calon presiden. Itu belum dicabut ya kesepakatan itu di internal Partai Golkar. Cuma Golkar juga kita tahu cukup rasional sejarahnya selama ini dalam menentukan pilihan calon presiden. Misalnya 2014 dulu ketika Pak Abu Rizal Bakri sebagai ketua Golkar, Pak Abu Rizal tidak otomatis menjadi calon presiden waktu itu. Ya. Walaupun Golkar merupakan partai yang besar waktu itu, ya, partai kedua setelah PDI Perjuangan. Tapi Pak Ical tidak maju karena melihat dinamika di lapangan. Itu tidak mudah buat Pak Ical memenangkan pemilihan presiden. Oleh karena itu Pak Ical tidak maju. Itu keputusan rasional. Itu yang saya maksud. 2019 juga kemarin Erlangga kan tidak maju, ya.
sebagai calon presiden, tapi bergabung dengan Pak Jokowi. Itu juga perhitungan-perhitungan yang rasional, dinamika politik yang terjadi di lapangan seperti apa, kira-kira begitu. Nah, sekarang Golkar menginginkan Erlangga jadi calon presiden, tapi dinamika di lapangannya juga belum terlihat kuat, kira-kira begitu. Nah, apakah Emil bisa menjadi alternatif untuk calon presiden? Kan bisa pertanyaan seperti itu. Yeah. Atau at least menjadi calon wakil presiden, misalnya dengan calonnya siapa, kira-kira kayak begitu. Yeah. Nah, dari studi yang kita lakukan, ini salah satu yang terakhir kan ya, di survei Desember bulan lalu, dalam simulasi 11 nama, kita menemukan untuk calon presiden posisinya seperti ini. Kang Emil, di sini Ridwan Kamil 7,1%. Posisi nomor 4 tidak terlalu jelek begitu, tapi juga tidak cukup kompetitif untuk sementara ini ya, dengan 3 calon di atas gitu ya. Dalam hal ini Ganjar, Anies, Prabowo Subianto dan Pak Ridwan Kamil. Menarik di sini, orang-orang yang mendapatkan suara lumayan itu banyak latar belakangnya gubernur kan ya. Lihat Ganjar gubernur Jawa Tengah, Anies DKI mantan, kemudian Ridwan Kamil Jawa Barat. Ini cuma yang menarik di sini Ibu Khofifah tidak sekuat mereka, padahal gubernur juga di Jawa Timur ya, cukup jauh di bawah 4 nama itu. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, mungkin untuk calon presiden menjadi berat ya. Ini secara nasional untuk sementara ini untuk Pak Ridwan Kamil. Untuk pertama adalah untuk menjadi calon alternatif dari Golkar itu belum meyakinkan, kira-kira begitu kan ya. Nah, kita lihat trennya Pak Ridwan Kamil ya memang seperti ini, di angka sekitar 5-7% ini ya trennya. Dalam kurun waktu 1 tahun, Desember 21 sampai Desember 22, kira-kira begitu. Jadi tidak ada satu kenaikan yang tajam gitu, mendekati 3 nama yang di atas Ganjar, Anies sama Prabowo. Pak Prabowo ya. Gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan ini yang ibaratnya second layer lah ya. Ya, second layer. Agus Yudhoyono, Erick Thohir dan Khofifah Indar Parawansa. Beliau paling atas tuh ya, Kang Emil Ridwan ya. paling baik gitu ya, dilihat dari sisi dukungan, dan itu cukup konsisten di atas gitu ya. Nah, sekarang kita tidak bicara dalam Kang Emil ini punya nilai agak khusus kan ya, karena Gubernur Jawa Barat. Jawa Barat itu pemilihnya terbesar dibanding provinsi-provinsi lain di Indonesia gitu ya. Yeah. Sekitar 17% pemilihnya. Yang kedua adalah Jawa Timur, yang ketiga Jawa Tengah. Nah, oleh karena itu Golkar mengajak Kang Emil at least untuk menarik pemilih di Jawa Barat yang pemilihnya sangat besar itu. Baik untuk pemilihan umum anggota legislatif maupun pemilihan presiden. Siapapun calonnya nanti ya yang akan didukung oleh Golkar. Jadi Kang Emil diharapkan jadi vote getter gitu ya. Jadi juru kampanye dan sebagainya yang bisa menarik pemilih. Ya. Nah, pertanyaannya adalah seberapa kuat sebenarnya sih Kang Emil di Jawa Barat, gitu ya, dibandingkan dengan Prabowo misalnya. Prabowo itu 2 kali pemilihan presiden menang di Jawa Barat. Walaupun Pak Jokowi yang menang secara nasional, tapi di Jawa Barat itu Prabowo yang unggul, kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Kang Emil bisa bersaing dengan Prabowo? Dengan Pak Prabowo. Sekarang ada pemain baru, Anies Baswedan. Di Jawa Barat, seperti apa kekuatannya. Nah, oleh karena itu kita punya analisis ini di Jawa Barat saja kan ya. Jadi kekuatan tokoh-tokoh ini memang menarik. Desember 21 itu Prabowo sangat tinggi ya, 34. Dibanding dengan Ganjar hanya 13, Anies Baswedan 16, Ridwan Kamil 17, nomor 2 setelah Prabowo gitu ya. Ridwan Kamil. Nah, sekarang posisi Desember 22 kekuatan nomor 1 adalah Anies Baswedan, bukan nomor 1. Sebenarnya seimbang antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan
Ridwan Kamil. Itu seimbang. Selisihnya 1-2%, tidak signifikan secara statistik. Ini mengindikasikan bahwa di Jawa Barat pemilih itu terbelah. Iya. Gitu ya, terbelah. Prabowo tidak bisa menang dominan. Kalau 3 orang ini bersaing, Prabowo tidak bisa menang dominan, Anies juga demikian. Demikian juga Ridwan Kamil. Ya. Jadi Jawa Barat ini mungkin dibagi 3, atau ada Ganjar juga ikut di situ. Minimal dapat mungkin 16%, 10% kira-kira kayak gitu. Tetap lumayan juga. Ya lumayan juga. Artinya apa? Tidak solid. Kalau 4 orang ini bersaing ya, kan bisa nanti calon presiden itu 4 maksimal kan ya. Kalau katakanlah Kang Emil dicalonkan oleh Golkar. Ya. Di Jawa Barat pun dia tidak bisa menang secara mayoritas mutlak. Ya, 50% plus. Belum dapat. Tapi juga menarik bahwa Ridwan Kamil bisa menghambat Prabowo dan bisa menghambat Anies. Sehingga betul-betul terpecah Jawa Barat itu gitu ya. Oleh karena itu, pertama adalah kalau Ridwan Kamil akan menjadi calon wakil kira-kira begitu dari seorang calon presiden siapa, sebutlah misalnya Ganjar atau mungkin Anies gitu ya. Mungkin Anies sama Ridwan Kamil kalau bergabung bersama-sama mungkin akan solid di Jawa Barat, mungkin gitu ya. Ya. Tapi kalau untuk Ganjar, misalnya jadi calon wakilnya Ganjar, itu mungkin tidak bisa mendapatkan suara mayoritas mutlak di Jawa Barat. Itu terpecah, apalagi kalau Pak Prabowo ikut bersaing maju lagi. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi nilai politik Ridwan Kamil itu di Jawa Barat ada gitu ya. Setidak-tidaknya masuk 3 besar dalam persaingan Pilpres di Jawa Barat. Jawa Barat kemudian menjadi terbelah kalau Ridwan Kamil masuk gitu ya. Atau setidak-tidaknya Ridwan Kamil kampanye untuk calon di luar Prabowo dan di luar Anies. Itu juga bisa potensial akan menggerus suara Prabowo dan Anies. Minimal dia akan mendapatkan suara cukup signifikan yang cukup mendekati kekuatan 2 calon tersebut. Sehingga katakanlah dia dapat 25%, Prabowo mungkin dapat berapa 35%, sisanya Anies 35% misalnya. Nah itu kan artinya terbelah betul. Nah kalau dia calon wakil Ganjar, maka tinggal ngambil dari provinsi yang lain. Jawa Barat yang tadinya dimenangkan secara mutlak oleh Prabowo tidak bisa lagi. Kalau Emil di situ menjadi calon wakil atau menjadi vote getter. Yang mendukung katakanlah calon presiden kompetitornya Pak Prabowo lah gitu ya. Selain Pak Prabowo dan Anies, kira-kira kayak begitu. Atau kompetitornya Pak Anies. Itu nilai politik dari seorang Ridwan Kamil kan ya, yang saya lihat lah secara elektoral. Di sini kita belum nanti mungkin bisa dicek lagi nanti opininya juga kalau misalnya dari sisi suara Golkarnya itu sendiri sebagai parpol di pileg ada nggak? Nah itu kita belum punya studi. Belum punya biasanya kita melakukan eksperimen tentang efek ke calon terhadap partai. Untuk Ridwan Kamil kita belum studi tentang itu. Atau ya masuknya tokoh mungkin, inilah. Iya tokoh. Betul. Kang Emil ke dalam Golkar. Oke, cukup dulu berarti untuk diskusi kali ini. Kita bahas nanti temuan-temuan lainnya di episode-episode berikut. Termasuk efek langsung Ridwan Kamil kan ya, nanti kita studi tentang itu. Oh gitu ya, akan diteliti dulu ya ini, diambil dulu datanya ya. Oke, thank you buat semua yang udah nonton. Sampai ketemu di episode Bedah Politik berikutnya.